Selamat pagi teman-teman dari Jalan Tamrin di Jakarta Pusat. Sekarang pukul 4.42, aku lagi jalan menuju ke stasiun MRT Jakarta karena aku bakalan ngetrip, agak mendadak sebenarnya ngetripnya, ke kota Ponorogo naik bis yang baru aja ngelen perdana nih, yaitu PO Narendra. Nah, ini stasiun MRT baru aja dibuka-buka gate-nya karena saya akan mengejar perjalanan pertamanya MRT, yaitu pukul 5:06 menuju ke stasiun Lebak Bulus. Seperti biasa, untuk naik moda transportasi di kota Jakarta akan lebih mudah kalau kalian sudah menyiapkan kartu pembayaran seperti e-money, flash, dan sejenisnya. Khusus MRT, bisa juga sih kalian install aplikasinya dan beli tiket di sana. Cuma saya tetap rekomen pakai kartu aja biar simple. Trip hari ini tuh lumayan mendadak teman-teman, karena sebenarnya aku tuh udah merencanakan untuk istirahat, pengen tidur aja gitu loh weekend, nggak kemana-mana. Cuma tiba-tiba beberapa hari yang lalu Mas Andrawan Pratikto itu nge-DM aku dan ngajakin naik Narendra. Jadi yaudah, karena diajakin aku tertarik juga buat nyobain teman-teman. Sebenarnya aku udah plan juga naik Narendra, tapi minggu depan. Karena Mas Andrawan Pratikto ngajakin, ya udahlah kita percepat naik Narendranya itu hari ini. Nah, ini MRT masih kosong banget teman-teman. Aku penumpang pertama nih hari ini. Karena memang MRT setiap harinya itu beroperasi mulai pukul 5:06. Oke teman-teman, sekarang pukul 5 tepat, 6 menit lagi kereta kita bakal jalan. Bis Narendra yang bakal aku naikin hari ini itu sebenarnya ngelain perdananya tuh kemarin tanggal 3 Januari 2024. Bis ini jalan dari Ponorogo ke Jakarta. Nah, hari ini tanggal 4 merupakan line perdananya bis ini dari barat ke timur teman-teman. Dan bis ini tuh punya sistem tektok. Kemarin berangkat dari Ponorogo itu sore, harusnya dia nyampe di Jakarta ini tadi subuh teman-teman, dan langsung bakalan putar balik nanti pukul 6 pagi dari terminal Pondok Pinang startnya. Dan masih ada waktu sekitar 1 jam lagi teman-teman untuk perjalanan kita menuju ke terminal Pondok Pinang. Kalau kita naik MRT ini menuju ke stasiun Lebak Bulus, waktu yang dibutuhkan cuma sekitar setengah jam aja. Jadi masih ada spare waktu untuk kita nanti dari stasiun Lebak Bulus ke terminal Pondok Pinang. Aku nggak tahu nanti bakalan jalan kaki atau naik ojek online. Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, pukul 5:06 tepat kita berangkat teman-teman dari stasiun. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Lebak Bulus. Lebak Bulus. Nah, untuk menuju ke Pondok Pinang, kita perlu naik MRT sampai ke stasiun akhir, yaitu Lebak Bulus. Sesuai informasi saya sebelumnya, jam keberangkatan pertama MRT sekitar pukul 5 pagi, dengan estimasi waktu tempuh sekitar 30 menit. Karena itu, kalau bis kalian jalan pukul 5 atau setengah 6, saya sarankan jangan ambil resiko untuk naik MRT, karena waktunya akan jadi sangat mepet. Oke teman-teman, pukul 5:35, jadi cuma setengah jam kurang kita udah nyampe di stasiun MRT Lebak Bulus. Dari sini kita akan menuju ini nih, pintu keluar A teman-teman, untuk naik ojek online deh aku kayaknya dari sini, soalnya waktunya juga udah agak mepet ya. Oke, buat tarifnya dari Bundaran HI sampai ke sini ujung ke ujung itu 14.500 teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kita turun di gate A dan misalkan kalian naik Sinarjaya itu deket teman-teman, tinggal jalan aja tuh ke arah sana tuh. Deket KFC itu ada poolnya Sinarjaya Lebak Bulus. Nah, kalau lagi menunggu ojek online ku nih. Timo ya bang?
Makasih ya Bang. Yuk. Oke teman-teman, sekarang pukul 5.41 kita udah di Terminal Pondok Pinang. Tampak di sini ada Vili sama Pluto. Vili nih kayaknya eksekutif kelas pagi Polres Malang ya. Kalau Pluto nih jalan di rute apa nih ya? Nah, di sini saya ditanya oleh salah seorang pengurus naik bis apa. Ternyata pas saya sebut Narendra, infonya udah nggak parkir di sini lagi. Nah loh, pas saya baca WhatsApp dari admin tiketing Narendra, saya baru sadar kalau saya tuh sempet di-share lokasi titik naiknya. Yang ternyata tempat bis NA001 tadi parkir. Oke, ternyata ada kesalahan teman-teman. Aku baru lihat kemarin adminnya Narendra tuh ngirimin aku titik map dan ternyata naiknya udah bukan dari Terminal Pondok Pinang ini ya. Jadi tadi memang aku sempat ngelewatin garasi parkirnya bis Narendra dan ternyata dari sana naiknya teman-teman. Jadi aku jalan kaki nih sekarang. Nah, terlihat di sini ada kantornya Juragan 99 di Pondok Pinang nih, yang tepat berada di seberangnya Terminal Pondok Pinang. Lagi ada Tweety sama eksekutif bantuan itu kayaknya. Wah, itu bisnya udah kelihatan tuh baru masuk dari kejauhan. Oke, kita jalan dulu lah ke sana. Ya, saya dapat info ternyata ini lahan untuk garasinya benar-benar baru dikontrak kemarin demi land perdana bis ini. Begitu deal disewa, langsung dihancurin bangunannya, diratain lahannya supaya bis bisa parkir. Gokil. Jadi disinilah cikal bakalnya kantor Narendra di Pondok Pinang. Ini garasinya garasi baru dibangun nih teman-teman. Jadi masih batu-batu dan belum ada loketnya. Nah, seperti info saya tadi, di trip ini saya nggak sendirian teman-teman. Nah, ini udah ada Mas Livka, Liadit, Halo. Mas Ito, Mas Oho. Berantakan nih baru bangun ya Mas. Story terakhirnya bubuk. Macot. Baik. Wah, jumpa lagi kita. Ini juga ada peserta berikutnya lagi. Ada Mas Timo. Nah, Mas. Mas Timo. Apa rombongan ini? Ini yang baru. Halo Mas Timo Mas. PO Narendra merupakan PO asli dari Ponorogo dan hitungannya masih baru nih, baru mengaspal 2 tahun. Jadi di trip ini beberapa teman-teman konten kreator lain sudah ada yang ikut sejak trip perdana dari Ponorogo sehari sebelumnya. Jadinya mereka ketambahan saya, Mas Nugro Pamungkas, Mas Rio Handoko, dan Mas Arfi Virginawan. Dan langsung saja kita lihat kemewahan dari bis ini, dimana kita langsung disambut dengan karpet bulu nih teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di dalam bis dan aku bakal naik di atas dulu. Kamu nggak di bawah? Penuh. Di atas dulu aja lah. Coba aja nggak apa, Mas. Gak apa-apa nanti aja. Perjalanan masih jauh. Gantian. Iya. Aku udah puas pengalaman. Nanti aja gantian. Penuh tadi, Bo. Udah berlima kayaknya. Monggo di Siap. Oke. 7.18 kita berangkat dari garasinya di Pondok Pinang. Iya. Selip ini mana teman-teman? Per hari ini. Kemarin siang. Oh, rombak. Per kemarin siang, sekarang punya kemarin siang ini sekarang jam setengah 8 harusnya berangkat sekitar jam setengah 7 sih, karena tadi jatuhnya telat di persiapan dulu terus langsung kembali melakukan perjalanan, bukan kembali sih, memulai perjalanan pagi ini menuju ke Ponorogo. 7.21 Kita sekarang di depan nih, kita berangkat teman-teman. ada Mas Timo, Jody, Halo. Karpi, Halo. Penguin, anjir, Halo. Gak bagus. Jeffrey Nicole. Oke, siap. Masinis KRL ya? Masinis. Tadi Masinis KRL. Jangan. Jangan nyanyi sih, pentol. Jangan. Ini betul. Nah, ini bareng Mas Timo Wijaya. Halo Mas. Kita jadi ya Mas Tito. Nih terminal Pondok Pinang. Udah mulai kosong ini. Kosong sekarang. Nggak masuk. Jadi kalau lo mau naik. Tadi di sana ada loketnya nggak? Ada. Hubungin nomor itu aja. Oh, oke. Nah,
Garuda Mas Reang, arti Reang. Isi depan nih. Nah, ada. Oh, Sabtu. Nah ini buat yang seat paling depan luas banget legroomnya. Jadi kita bisa naruh barang-barang juga nih di sini. Enggak di belakang kono. Kalau kita naikin legrasnya, wah masih sisa banyak. Plus. Tinggi 2 meter juga bisa ini masih. 2 meter setengah bisa, Mas. Tuh, Ke kaca tapi. legrasnya masih legras yang single. Terus kalau kita nurunin sandaran di sini nih di sebelah kiri seperti biasa. Oke teman-teman, aku sudah berada di seat yang aku pesan nih di nomor 9B. Pas tadi kita masuk kita juga udah dikasih paket snack seperti ini teman-teman, sama dapat selimut bed cover yang nyaman nih. Nah 9B ini salah satu seat yang paling spesial menurutku selain 4 seat yang paling depan, karena ini teman-teman, legroomnya itu luas banget. Jadi kalian juga udah lihat kan legroomnya di depan itu seluas apa. Nah di sini kurang lebih hampir sama luasnya teman-teman. Dengan legroom seluas ini kita tuh enaknya bisa naruh tas kita di bawah sini. Kayak gini teman-teman, aku bisa naruh tasku di sini dan kakiku nggak kehalang sama sekali nih. Terus di sini kita juga bisa naikin leg restnya, tuasnya ada di sebelah sini nih. Pas leg restnya dinaikin, wah ini enak banget teman-teman. Masih nggak keganggu legroomnya, luas banget. Nah di sebelah kanan ada tuas buat mundurin sandaran teman-teman. Tinggal kita tarik ke arah belakang aja dan kita dorong sandarannya pakai tenaga dari badan kita. Dan kalau udah full rebah plus leg restnya naik, ini nyaman banget. Nah ini karena eksekutifnya pakai jumbo seat dari Rimba Kencana dan di bagian kirinya ini nggak ada armrest, maka buat yang duduk di bagian window dan nggak ada kursi bagian depannya, layar TV entertainmentnya nongol kayak gini teman-teman. Misal keganggu duduknya, ini kita bisa tutup seperti ini. Nah sementara buat kita yang duduk di bagian gang, itu kita tinggal buka aja armrestnya, kita keluarin seperti ini untuk layar TV entertainmentnya. Jadi kita lihat ya di sini ada pilihan film nggak? Oke, ini kayaknya isinya cuma video-video klip aja nih teman-teman. Nggak ada film ya kayaknya. Lalu kita lihat untuk YouTube. Ya, di sini juga nggak ada fasilitas WiFi. Jadi kalau kalian mau nonton YouTube lewat sini, maka kita harus tethering internet sendiri teman-teman. Atau kita harus menyalakan hotspot di handphone kita. Lalu di bagian atas ada louvre AC J45, kita bisa arahkan untuk arah anginnya mau kemana. Kita bisa tutup juga dengan memutar tuas di sini. Lalu di sini juga ada tombol untuk menyalakan lampu baca. Dan di sini terdapat 2 port USB, dimana ini 2 model terbarunya JB5 nih. Port USB-nya nggak cuma Type A teman-teman, tapi ada Type C-nya juga. Oh, ralat teman-teman. Realnya ini tuh 8A 8B, tapi kemarin waktu aku pesen di sini tuh 9A 9B seatnya. Nah ini bis lagi berhenti di tol Jor karena ada sedikit trouble di AC-nya. Cuman ini AC-nya baru aja nyala nih teman-teman, langsung banter nih AC-nya. Nah bangkunya ini buatan Rimba Kencana. Kalau kalian udah dengar nama Rimba Kencana dan sering nonton videoku, kalian pasti udah tahu kalau Rimba Kencana itu jaminan kenyamanan teman-teman. Kalau aku duduk dan tiduran selonjor di bangkunya Rimba Kencana, aku tuh nggak pernah merasa badanku sakit. Enak banget lah pokoknya. Di seatnya udah terdapat bantal seperti ini yang bisa di-adjust ketinggiannya. Bahannya warna kulit coklat, ada logonya Narendra teman-teman di sini. Nah ini seat yang reguler teman-teman yang di belakang bangku. Kita coba untuk legroomnya seperti apa. Kita tarik. Nah seperti ini teman-teman. Jadi tinggiku 168 dan kakiku mentok sama bangku yang depan. Dan ini kalau aku perhatiin antara seat yang kiri sama seat yang kanan itu lebih longgar yang kiri ya, kayaknya legroomnya dibanding yang kanan. Aku recommended banget buat kalian kalau mau lebih nyaman, pilih seat yang sebelah kiri teman-teman. Sama juga di sini ada fitur layar TV entertainment, terus di sini ada cup holder juga, nggak ada port USB di bangku. Kalau kalian mau ngecas, maka harus ke sini teman-teman, ke louvre AC. Untuk kompartemen bagasi di bagian atas kepala ini ukurannya nggak terlalu besar ya teman-teman. Tasku aja, tas punggungku itu jarang bisa masuk sini. Biasanya cuman plastik-plastik atau tas yang nggak terlalu tebal gitu teman-teman. Jadi kalau kalian bawa tas yang gede-gede, ya itu aku saranin kalian pilih seat yang di sini nih, di belakang tangga.
Gak tahu ya ini nomor 8AB atau 9AB nih aslinya. Atau kalian bisa pilih seat yang di paling depan teman-teman, di nomor 1. Di belakang bis ini teman-teman ada kandang macan yang ini luas banget nih kandang macan ini. Dan kandang macan ini posisinya ada di atas mesin AC teman-teman. Makanya kalau kalian duduk di seat yang paling belakang itu biasanya agak lebih berisik ya dibanding seat yang di paling depan. Cuman keunggulannya kalau di paling belakang ini biasanya paling dingin teman-teman, karena yaitu dekat dari sumber AC-nya. Total seat untuk kelas eksekutif ini ada 34 seat teman-teman. Dan menurutku kalau kalian budgetnya 300-an ini sudah cukup nyaman sih untuk sampai ke Ponorogo. Recommended sekali teman-teman. Nah itu dia sekilas mengenai kelas eksekutif dari bis ini teman-teman. Aku pesen tiketnya seharga 320.000 dari WA call centernya PO Narendra. Nomornya sudah aku taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Sekarang kita akan ke bawah, di mana di bawah ada 2 kelas yang sangat spesial nih. Tidak seperti bus double decker di PO lain, di bus ini bukan kelas sleeper yang paling tinggi kastanya, tapi ini nih, business class. Berupa kabin dengan kursi cangkang ala business class di pesawat terbang. Seatnya merupakan hasil dari kolaborasi antara Aldila dengan karoseri Adiputro. Seat ini sebelumnya sudah diperkenalkan di bus double decker Jetbus 5 terbaru milik PO Garuda Mas. Gimana ya kira-kira rasanya tiduran di sini? Nah ini teman-teman, kalau udah direbahin itu benar-benar full jadi kasur nih, 90 derajat nih. Kok 90 derajat? 180 derajat. Terus kaki kita nanti masuknya ke sana teman-teman. Jadi tidurnya mungkin agak miring sedikit. Kita lagi nyobain bisnis kelas yang bisa rebahan sampai jadi kasur ini. Aduh. Cuman ini kaki kita masuk ke sana teman-teman. Jadi agak menyamping sedikit nih tidurannya. Mantap. Ini nih posisinya. Kalau rebah total ya. Sorry. Nah, kalau rebah total kayak gini nih. 180 derajat kurang lebih, dan ini posisinya literally rebahan sih. Sampai kasur ya? Kayak kasur, dan ini enaknya itu ada bantalnya nih gitu sini. Nah ini nyaman sih. Cuman bagi sebagian orang kalau di perjalanan kadang ada yang nggak suka rebahan kayak gini ya. Jadi kalau aku ya prefer agak dinaikin sedikit sih biar kepala itu lebih tinggi dari badan. Karena kalau kita kepala sejajar kayak gini dalam kondisi perjalanan biasanya pusing. Tapi tergantung orang masing-masing. Tapi so far tetap nyaman. Gitu. Yang pertama di sini pasti yang paling utama ada USB port, dan ini bagusnya tuh ada USB dan Type C. Jadi buat kalian yang pakai handphonenya kabelnya Type C, nggak usah khawatir, di sini ada. USB juga ada. Terus cup holder. Kalau yang mau pakai wireless charging juga bisa sini. Terus ini ada tombol getar-getar kayak sound horek. Terus di sini nih ngecas nih Mas, lihat nih. Ngecas ya. Nyala. Cuman ini di apa namanya? Pakai yang anti spy. Terus ini juga electric seat. Bisa diatur kerebahannya pakai tombol yang ada di sini. Nah, ini apa ini, Mas? Kalau ini DND itu kayak ada notifikasi di sininya. Nanti dia bakal ada tulisan kayak don't disturb. Kalau nyala, Kalau nyala, coba nih aku matiin ya. Mati ya? Mati. Oke. Terus di depan ini ada meja lipat buat makan atau buat kerja, tapi nggak proper sih. Maksudnya kurang kuat lah. Nah, buat makan masih aman sih. Paling 5 kiloan ini paling beban maksimal. Terus ini ada TV. Kita standar. Nah, ada gambar mobil. Sip. Terima kasih Mas Yuk. reviewnya. Nah ini Mas Oho lagi masuk ke tron kurcaci. Mas review juga Mas sekalian. Ini sleeper seperti biasa di double decker. Sleeper double decker yang ada di Adiputro ya, seperti ini gitu. Ini seperti biasa ada sekatnya. Nah sekatnya itu ada kaca akrilik tapi bolong-bolong gini, jadi nggak full tertutup ya teman-teman. Dan dalamnya ada kursi rebah ala-ala sleeper yang ini sudah lengkap dengan snack dan juga selimut. Nah ini enaknya ada
Wireless charging ya. wireless charging ya. Dan infonya ini lebih murah ya Mas ya daripada yang belakang. Iya bener. Yang ini itu harganya 400-an something. 475 yang masalah ya. 475. Yang belakang 550. Tapi memang minusnya kalau yang di sini itu duduknya nggak bisa duduk malahan lebih. Iya, benar. Lebih rekomendasinya lebih rendah. Betul. Ini juga kalau orang nggak suka sempit ini claustrophobic ini ya. Ya betul, claustrophobic pasti sih. Dan juga lihat jendelanya cuman segitu kan. Jadi Jendela cuma seuprit. jendelanya seuprit jadinya untuk yang pengen lebih lihat pemandangan memang rekomendasi di bisnis atau malahan di bagian atas sekalian. Oke, Kayak mantap. gitu. Nice lah tapi. Di sini minusnya memang jaraknya itu agak kecil ya. Agak sempit gitu teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini ruang kepalaku pun rebah aja sisa segini teman-teman. Apalagi kalau ini udah tegak itu kayaknya sih bakal mentok ke atas. Nanti kita coba ya teman-teman. Nah di sini tombol perubahannya itu sudah elektrik teman-teman. Kita coba untuk tegakkan dulu bangkunya. Nah ini posisi yang paling tegak teman-teman dan kepalaku mentok sama bagian langit-langitnya nih. Jadi di sini agak kurang recommended buat kalian yang mau menikmati perjalanan ya. Kalau kalian maunya kebanyakan istirahat tidur, baru kalian pilihnya yang di sini teman-teman. Terus di sini ada fitur pijatnya. Terus port USB sudah Type A dan Type C. Jadi kalau HP kalian kabelnya Type C enak banget nih teman-teman. Gak perlu bawa kabel ekstra lagi. Dan buat HP kalian yang sudah ada fitur wireless charging, kalian tinggal taruh HP kalian di sini. Kita coba ya. Wah, nggak nyala nih teman-teman. Nggak tahu HP ku yang lagi mati fiturnya atau masih mati. Nanti kita coba tanya lah sama bro. Terus di sini ada cup holder juga dan sama juga teman-teman, kita dikasih fasilitas selimut, back cover, dan ada layar TV entertainment di sini. Lover AC-nya masih sama, di sini juga ada Type A dan Type C teman-teman. Sisanya sama sih. Nah, ada lampu baja juga. Intinya sih untuk kelas sleeper ini hanya cocok buat kalian yang mau tidur di sepanjang perjalanan. Ditambah privacy pintu gini dan ada sekat antara kelas ini dan bisnis kelas. Udah deh, tinggal tidur aja sampai ke tujuan. Nah, menurutku ya ini rasa bukan karena kita koyok sekolah per. Nah, ini buat Preston. Nah, Setelah kalian lihat interiornya, gimana pendapat kalian? Bener-bener bis dengan spek rata kanan kan? Mulai dari seat dan kelas yang ada di bis ini, pemilihan material interior yang dipakai, tambahan frame di kaca bis, karpet bulu, bahan soft touch di permukaan, wah pokoknya nggak bisa berkata-kata lah. Dari pemilihan sasisnya pun nggak kalah garangnya, menggunakan sasis Scania K450CB Euro 5 yang merupakan salah satu sasis bis termahal di Indonesia. Harganya nggak tanggung-tanggung, sekitar 2 miliar rupiah. Sementara untuk bodinya, ini dikerjakan oleh karoseri Adi Putro dengan produk yang paling baru yaitu Jetbus 5 Super Double Decker. Ini Juragan 99 Garfield teman-teman, Bogor Malang, angkatan pagi berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Disusul sama The Castle nih. Ini yang Alberta, bukan unit yang saya naiki beberapa hari yang lalu teman-teman. Kalau yang saya naiki waktu itu nickname-nya Adrian. Jadi ini kresannya. Panas. Siap. Loh. Ayo. Ayo. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih.
Ibu, Mbak Yani bukan sih? Iya. Loh, Narendra ya anda Bu? Wah, ini SSM Narendra berarti Bu. Siap. Ya. Mari Bu, naik DJ ya. Silakan. Silakan. Loh, ketemu lagi. Oke, pukul 8.27 kita berangkat dari Terminal Pulau Gebang. Nah. Tadi kita belum lihat nih teman-teman fasilitas toiletnya. Kita coba lihat ya. Untuk nyalain lampunya di sebelah sini, yang kanan ini untuk exhaust teman-teman. Kita nyalain lampu aja lah. Nah, seperti ini toiletnya teman-teman. Mewah banget. Dikasih aksen kayu di sana. Di sini juga dikasih vinil kayu. Pakai wastafel teman-teman. Dan pakai kloset. Nah, walaupun pakai kloset gini, ini nggak boleh untuk buang air besar ya teman-teman. Hanya buang air kecil aja. Dan hanya bisa dipakai saat bis sedang berjalan. Nah, di bis ini tuh nggak ada fasilitas untuk minibar teman-teman. Nggak tahu ke depannya bakal ada apa nggak, tapi di sini masih kosong ya. Dan di bagian atas itu juga ada kayak gini juga, agak lebih kecil tempatnya buat minibar, tapi sama masih kosong juga teman-teman. Nah, kalau kalian perhatiin, bus ini tuh pakai karpet bulu kayak gini, teman-teman. Dimana ini tuh jadi ciri khasnya bis dari PO Narendra. Bingung saya tuh, gimana perawatannya ya pakai karpet bulu gini. Itu kan iso melu dia bayar penting. Tapi bayar. Kowe melu kayak apa lho nek umpama enek rolas bene melu. Gue cerita kayaknya apa nyewa sing CP5. Rolas be. Iya. Oh, macet anu dhewe ngenteni dengan iki. Oh, Priok iki. Sunrise Paradise. Coba itu. Oh, yang CTP 14 ini Jakarta Solo teman-teman. Rute barunya City Trans. Nah, ini sekarang pukul 8.50 kita sampai di agen Narendra yang di Bekasi. Ini teman-teman nomornya. Silakan di pause dan dicatat kalau kalian mau booking lewat Bekasi. Gue pengen rollingan, gue pengen numpang. 7157 UGA. Iki sing dibeli limo lho. Pagi. Jakarta Malang. HTS 098. Pukul setengah 10 lewat 8 menit, bus mampir di rest area kilometer 57 untuk mengambil paket servis makan. Nah, untuk keberangkatan dari timur ini, servis makannya berupa paket hokben dan sistem makannya nanti di dalam bis alias takeaway, nggak makan di tempat. Sementara kalau kalian berangkat dari timur, nanti servis makannya tetap sistem prasmanan makan di tempat, tepatnya di rumah makan RBT di rest area kilometer 519 Sragen. Paket hukben coy. Paket hukben. Mau yang double deck, mau yang enggak, yang SDD, yang SHD. Oke teman-teman, sekarang pukul 9.40 kita di rest area 57. Di sini kita ngambil paket hokben. Nah, ini udah jalan lagi teman-teman. Soalnya tadi paketnya udah diambil. Kemungkinan ini penumpang ditumpuk sih. Oh, turun. Iki kan nang Kulon. Matur nuwun. Oh, nang Kulon. Oh, berarti sesuk kowetan kowe ya? Matur nuwun, Mas. Terima kasih ya Mas ya. Aku ento draft 5 AB.
sih. Ah, iya. Oke mas. Siap mas. Oke mas. Sudah ya mas ya. Matur nuwun Mas. Buat minumannya kita dapatnya pucuk harum nih teman-teman. Ya Allah pak. Wih Garuda mas anjing lu ngerasa aneh-aneh cok. Yang di convert Garuda Mas sih. Dikirim nih nomor rekeningnya bos. Enggak. Nah ini aku 17 arah tahu transfer nih bu. Ini servis makan kita ya bang. Wah, ternyata teman-teman di balik armrest ini ada port chargingnya nih. Ada Type C sama Type A. Tapi yang duduk di window tetap aja nih nggak ada port charging ya. Di bagian atasnya louvre juga nggak ada nih. Paling yang duduk sini opsinya ya ngecasnya di sini teman-teman. Di avotnya nih ada port buat USB. Nah, sayangnya nggak tersedia Type C ya ini ya. Nah, ini dia untuk paket Hokben-nya teman-teman. Jadi dapat 2 gorengan, dapat salad sama mayones nih. Mari kita makan teman-teman. Buat sebagian orang mungkin nggak terlalu suka ya makan kayak gini. Udah menunya terbatas hanya Hokben, makannya di bis lagi. Soalnya saya lihat memang ada penumpang yang tipenya lebih suka makan prasmanan. Selain karena variasi menu, juga bisa rehat sejenak gitu turun dari bis. Kalau saya sih fan-fan aja, toh Hokben enak juga teman-teman. Balik lagi preferensi sih. Kalau kalian lebih suka kayak gimana nih? Makan di atas bis bisa nyampe lebih cepat atau tetap berhenti untuk servis makan? Kalau menurut saya sistem makan di dalam bis mungkin salah satu strategi untuk bisa menghemat waktu di perjalanan. Jadi bis punya lebih banyak waktu untuk bersih-bersih saat nanti tiba di kota asalnya yaitu Ponorogo. Maklum aja karena sistem bis ini tektok. Dari barat berangkat pagi, nyampe Ponorogo malam harus langsung putar balik ke Jakarta. Begitu pula sebaliknya. Nah teman-teman, kita tuh juga dapat paket snack kayak gini di perjalanan. Kita lihat isinya apa aja ya. Yang pertama ini ada beng-beng. Terus ini kita dapat roti mereknya Takashi. Tapi ada brandingannya Narendra nih, keren juga. Terus berikutnya kita juga dapat air mineral Cleo. Dan terakhir ini kita dapat kacang 2 kelinci teman-teman. Di total dapat 4 item ditambah teh pucuk harum yang kita dapat waktu kita dapat servis makan Hokben tadi teman-teman. Menurutku untuk perjalanan sampai Ponorogo snack kayak gini cukup banget sih teman-teman. Dengan harga tiket 320.000 ya ini udah worth it lah, udah sesuai lah. Pukul 11 siang kita sudah berada di rest area kilometer 166 untuk melakukan pengisian bahan bakar solar. Kayaknya aku bakal ke toilet sebentar teman-teman, karena bis ini bakal full ngetol, nggak bakal mampir-mampir lagi kecuali mungkin nanti kalau memang krunya butuh istirahat sebentar. Tadi kita juga udah servis makan di atas bis, jadi memang nggak ada pemberhentian lagi teman-teman. Akan full ngetol sampai nanti exit di Ngawi, Mospati, Madiun, baru kemudian tiba di Ponorogo. Nah, kita ngopi dulu di sini. Ngopi Mas? Ngopi. Siap. Ditraktir nih sama Mas Rio nih. Makasih Mas Rio. Makasih Mas Rio. Nah, kita kembali dulu nih masuk ke dalam bis. Nah teman-teman, 11.14 kita berangkat lagi dari rest area kilometer 166.
Ini agak Halo Mas, baru bangun? baru bangun aku Mas. Waduh. Emosional man, ini pelatih bal-balan ya. Iya, pemain Timo Werner. yang kena tiang mulu. Iya. Pasti mau shock curiga sama gitu. Iya. Terus talem Baru pertama ini aku ikut join. Terus ternyata itu Ini urung sing satu bis di booking semua Mas. Oke. Ya akhirnya kan dari Padang Mas, bareng-bareng Mas. Siap. Cutiku iki lho. Tuh. Pengen sebenarnya ke Kapan kita Padang. cuti terus trip jauh Mas. Siap. Dijamin ya. kapok sih. Susah. Jadi image-nya udah kamu pada Iya. pasti mau jadi. Udah terpatahkan semua. Iya, hilang. Langsung, wah kayak gini ternyata. Seru loh, seru. Ya gini Mas, jadi kalau ada bis baru Boleh. Rame. Siap. Makasih loh Mas udah diajak Mas. terus siap aman. Siap. Bis baru kemanapun gitu kan. Oke, ready jalan. Oke. Oh enggak, bukan. Madiun. Ya ini akhirnya teman-teman, setelah berapa jam ya kita jalan dari Pondok Pinang sampai akhirnya kita keluar tol di Ngawi. Nah dari Ngawi ini bis akan jalan di jalur bawah, jadi melewati Ngawi, Mauspati, Madiun, baru Ponorogo. Ini masuk Ngawi disambut hujan teman-teman. Tadi dari ruas tol Jawa Tengah pun juga udah mulai hujan sih, cuma hujannya ya berhenti nyambung gitu. Di sini akhirnya hujan deres lagi teman-teman. Nah sebenarnya ini kalau ke Mauspati itu belok kanan nih arahnya. Cuma seperti biasa bis-bis yang masuk Ngawi itu harus mampir terminal Kertonegoro dulu, dan terminalnya ada di kiri teman-teman. Di sebelah kanan ini ada rumah makan Duta 3 Ngawi. Masih kosong jam segini, belum ada yang servis nih. Nanti rame-ramenya tuh di atas jam 7 ya kira-kira. Ini cuma ada Tamijaya nih, Jogja Denpasar. Ya, berpisahan sama beberapa teman-teman nih. Halo Mas Arfi, makasih ya. Selanjutnya. Siap. Sampai ketemu besok Mas. Siap, sampai ketemu besok. Oke. Pastilah. Hati-hati Mas. Semoga ngeburu ya. Final saya ya. Aman ya. Siap. Loh, Enggak turun. jadi Mas Arfi turun mau lanjut ke Surabaya. Dia nanti malam ngejar naik super eksekutifnya Sinar Jaya teman-teman. Sedangkan Mas Jody bakalan balik dulu ke rumahnya di Solo. Nanti besok bakal ketemuan sama kita lagi buat putar balik ke Jakarta. Oke teman-teman, kita cobain experience waktu kita rebahan di bangku bisnis kelas ini. Kelas tertinggi yang ada di bis PO Narendra Jetbus 5 double decker. Seperti biasa tombolnya elektrik, dan seperti yang kalian sering dengar di video-videoku, aku tuh kurang suka kursi dengan tombol elektrik karena biasanya kalau kita rebahin tuh lemot banget teman-teman. Termasuk di
kursi yang ada di Narendra ini juga agak lemot rebahannya, jadi agak lama gitu loh. Kita coba rebahin ya, sampai yang paling rebah. Oke, ini udah di posisi yang paling rebah teman-teman. Ini rebahnya itu benar-benar 180 derajat, jadi flat datar, dan kaki kita kalau mau tiduran rebah kan harus masuk ke arah samping gitu ya. Tapi jujur aku masih belum dapat rasa nyamannya gitu loh kalau kaki kita tuh menyerong ke arah samping. Kenapa? Karena kursinya ini ada lekukan yang udah ngepasin di badan, dan lekukannya tuh arahnya lurus teman-teman. Sedangkan kalau kita mau masukin kaki itu kan kita maksa badan kita supaya menyerong ke samping. Jadinya apa ya, aku masih ngerasa kurang enak gitu loh di punggung teman-teman. Kalau boleh saran sih, daripada kursinya yang lurus dan badan penumpangnya dipaksa nyerong, mendingan sekalian aja kursinya yang nyerong. Seperti yang ada di kursi Diamond-nya Garuda Indonesia Business Class atau di kelas luxury sleeper-nya Argo Bromo Anggrek. Wah, di sini aku baru menemukan detail yang belum ku review. Ternyata ada tempat penyimpanan di bawah sini teman-teman. Jadi di sini kalian bisa naruh barang-barang kalian, mungkin juga bisa naruh sendal juga gitu. Oke teman-teman, sekarang pukul 16.26, kita sudah tiba di Mauspati. Jadi ini lagi berhenti di depannya Pasar Mauspati, Terminal Mauspati ada di depan sana teman-teman. Kacanya agak buram karena tadi hujan deras, jadi nggak kelihatan nih. Nah ini dia teman-teman, Terminal Mauspati. Kita nggak masuk kayaknya. Nah ini kanan nih Lanut Iswahyudi Madiun. Ini kenangan masa kecilku teman-teman, dulu pernah ngeliat kayak air show gitu di sini sama orang tuaku teman-teman. Pas masih kecil ya, mungkin aku masih TK mungkin. Kalau armada baru tuh menuju ke Bangor. Jadi bakal Tugu keran coy. Kita masuk di terminal satu. oh ini terminal Selo Aji yang sering viral itu. Slow. Kalian juga harapan aku harus pulang. Sekarang pukul berapa? 17.31. Akhirnya kita tiba teman-teman di Terminal Selo Aji Ponorogo. Wah ini berangkat lagi. sono ini bolo-bolo. Lagi tronton lagi. Ini mau coba tidak tektok. Ini ada trontonnya Narendra juga nih, sama dedenya juga. Yang mau tuh NA Heru 01. Turun. Akhirnya kita nyampe teman-teman. Dan perjalanan bis ini nggak berakhir sampai sini teman-teman. Nanti pukul 7 bis ini akan tektok balik lagi ke Jakarta. Jadi itu dia teman-teman perjalananku dari Jakarta ke Ponorogo. Kalau penilaianku untuk seat eksekutifnya sangat worth it, sangat nyaman teman-teman untuk harga 320.000 dengan fasilitas yang kita dapetin. Sementara untuk seat yang bisnis class atau yang sleeper, menurutku kalau kalian punya budget lebih, boleh banget kalian coba teman-teman. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa masih lebih nyaman yang eksekutif. Menang private sih kalau di bisnis class sama di sleeper teman-teman. Untuk fasilitas gak ada perbedaan. Setauku snacknya sama, dan untuk makanan, servis makanan
makannya itu juga masih sama. Bener-bener perbedaannya di seatnya aja. Terima kasih teman-teman buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.